kita dengarkan untuk sesi kedua ini makalah dari Ustadz Ariandi ya, Pak Ariandi. Pak Ariandi, monggo silakan. Apakah PPT saya kelihatan? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita sampai pada materi yaitu tentang corak penafsiran Al-Qur'an. Di sini kita mengetahui bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan, Al-Qur'an yang Allah berikan kepada umat Islam itu sebagaimana janji Allah sendiri, yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya itu sesungguhnya kami menurunkan ini dan sesungguhnya kami menjaganya. Ini adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu metode Allah untuk menjaga Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an itu dari sejak Nabi Muhammad SAW hidup dan sampai sekarang dia tetap berbahasa Arab. Ini salah satu metode Allah menjaga Al-Qur'an tersebut. Yang mana ini tentunya satu karunia yang besar bagi kita umat Islam, meskipun di sisi yang lain tentunya ini satu kesulitan juga. Di samping adanya karunia dan ada juga kesulitan. Apa itu kesulitannya? Yaitu karena kita bukan orang Arab ya, bukan orang Arab dan juga mungkin ada juga yang belum paham bahasa Arab. Nah, ini mungkin kesulitan dari kitanya. Tapi apapun itu tentunya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita dan kita patut bersyukur akan hal itu. Kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara kita memaksimalkan karunia Allah. Al-Quran yang tetap berbahasa Arab itu memantik semangat kita untuk mempelajari Al-Quran, memantik kita bagaimana agar kita bisa memahami Al-Quran tersebut. Salah satu cabang ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran itu adalah tafsir Al-Quran seperti yang dijelaskan oleh Pak Samsul tadi, kemudian Pak Galih tadi ya, seperti itu adalah metode kita untuk memahami Al-Quran tersebut. Kemudian corak tafsir. Dalam bahasa Arab, corak berasal dari kata alwan yang merupakan bentuk plural dari kata laumun atau laun. Laun itu artinya warna, yang berarti warna. Dalam lisan Al-Arabi, Ibnu Manzur menyebutkan warna setiap sesuatu merupakan pembeda antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Corak memiliki beberapa arti. Pertama itu berarti bunga atau gambar. Kedua berarti jenis warna pada warna dasar, dan ketiga berarti sifat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya corak itu sebuah ciri atau tanda gitu. Tanda untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu untuk corak. Nah, contohnya itu jika kata corak kita sambungkan dengan kata lain, maka akan memiliki arti tersendiri. Misal corak bangunan. Corak bangunan kan artinya adalah sebuah desain bangunan. Corak bangunan itu desain bangunan seperti ini. Nah, begitu juga bisa juga kalau kita menggunakan kalimat corak casual, maka berarti corak yang sederhana, casual, yang memunculkan kalau kita memakai pakaian yang corak casual itu artinya memiliki kerah, terus berkancing dan berwarna cerah seperti itu. Kemudian pengertian tafsir. Menurut ulama Husain Az-Zahabi, kata tafsir berasal dari kata fassaro yufasiru tafsiran, yang artinya penjelasan atau keterangan. Tidaklah, itu pun juga terlihat di dalam Furqan 25 ayat 33 bahwasanya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Itu terlihat di surah Al-Furqan 25 ayat 33. Ibnu Manzur juga mengatakan bahwasanya tafsir berarti al-kasfi, yang artinya menyingkap maksud dari makna yang sulit. Nah, karena seperti tadi yang kita sampaikan bahwasanya tidak dipungkiri kita yang tidak paham bahasa Arab, bahkan mereka yang paham bahasa Arab sekalipun tentunya tidak mudah untuk memahami Al-Quran tersebut, karena memang bahasanya berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya, karena dari sisi kemukjizatannya seperti itu. Al-Quran ini memiliki keunikan, yakni nilai sastra yang begitu luar biasa. Bahkan
orang Arab yang fasih berbahasa Arab, orang Arab yang cinta dengan syair-syair Arab, itu pun ternyata tidak mampu untuk membuat ayat yang serupa dengan ayat di dalam Al-Quran, meskipun hanya satu ayat. Nah, itu kerennya Al-Quran ini seperti itu. Maka secara istilah, yang dimaksud dengan tafsir adalah mengungkap dan menjelaskan makna Al-Quran yang belum jelas, samar, menjadikan maknanya sehingga mudah diambil hikmah dan maksud yang dikandungnya. Jadi para ulama membuat tafsir dengan maksud agar orang-orang bisa memahami dengan mudah apa isi kandungan dari Al-Quran. Banyak ilmu yang harus dikuasai oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Nah, ini salah satu syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian, apa urgensi penafsiran Al-Quran? Urgensinya adalah tafsir itu merupakan induk dari ilmu Al-Quran dan merupakan ilmu yang dipelajari, sedangkan tafsir membahas firman Allah. Ilmu tafsir memiliki cakupan luas sebagaimana dipahami umat Islam. Al-Quran mencakup berbagai aspek keilmuan. Al-Quran berisi petunjuk dalam hal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kemudian juga sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 1-5, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia dan secara khusus petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian tafsir yang merupakan penjelasan dari isi dari Al-Quran menjadi penting bagi umat agar sampai pada pemahaman maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang awam yang tidak paham akan bahasa Arab, tidak memiliki kemampuan akademik yang bisa menafsirkan Al-Quran, maka yang kita lakukan adalah bagaimana membaca tafsir Al-Quran, atau paling tidak kita mengetahui metode para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu tafsir ini merupakan ilmu yang paling mulia karena kemuliaannya sebuah ilmu itu berkaitan dengan materi yang dipelajarinya. Nah, kenapa seorang ulama dulu mengatakan kulu ma yata'allaqu bil Quran bahwa atim. Nah, di setiap berkenaan dengan Al-Quran itu mulia. Maka ilmu tafsir itu ilmu yang mulia karena membahas Al-Quran yang tujuannya atau manfaat dari tafsir itu sendiri adalah mengungkap petunjuk yang Allah berikan untuk umat manusia. Nah, yang seperti itu sebab juga Al-Quran dirahmati Allah, yaitu ilmu tafsir itu mempunyai cakupan yang luas tadi seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Menurut Abdul Hayy Al-Farawi, kualitas iman seseorang tidak meningkat kecuali dengan mempelajari Al-Quran, dan tafsir adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan sampai pada jantungnya atau intinya sebagai sumber kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Kata ulama Abdul Hayy Al-Farawi menyatakan kualitas iman seseorang tidak meningkat kecuali dengan mempelajari Al-Quran. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang iman itu tentunya didasarkan pada sebuah dalil, dan dalil itu berasal dari Al-Quran tersebut. Karena sumber ajaran agama Islam itu satu Al-Quran dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mestinya umat Islam itu imannya sangat bergantung dengan pengetahuan dia terhadap Al-Quran dan pengetahuan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mempelajari tafsir hukumnya adalah fardu kifayah. Para ulama tafsir menyatakan hukum mempelajari tafsir adalah fardu kifayah, yang artinya dicukupkan pada orang tertentu saja. Tidak semua umat Islam wajib mempelajarinya. Nah, ini untuk hukum mempelajari ilmu tafsir. Al-Asfani mengatakan bahwasanya hasil karya manusia yang paling mulia adalah tafsir Al-Quran. Karena tadi berhubungan dengan Al-Quran, tafsir menjadi mulia karena menerjemahkan penjelasan makna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita masuk ke corak penafsiran. Para ulama memandang Al-Quran itu multidimensi seperti permata, makin digosok semakin berkilau. Nah, maksudnya dari berbagai segi akan menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, kenapa tafsir itu banyak? Ya karena orang yang menafsirkan juga banyak dengan latar belakang keilmuannya yang berbeda-beda. Orang yang ahli filsafat, dia cenderung filsafatnya. Yang sufi ke tasawufnya, yang ahli fikih kepada fikihnya, nuansa fikihnya atau hal yang banyak dikaji itu tentang fikih dan filsafat-filsafat. Orang yang ahli sains itu kalisannya, tapi bukan berarti dia pintar sains saja. Nah, tapi dia juga harus paham Al-Quran,
dia paham akan bahasa Arab, dia menguasai ilmu-ilmu instrumen penting dalam menafsirkan Al-Quran, dia juga ahli dalam imtek gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia sains terus pintar, bukan hanya sekedar itu, dia harus memahami poin-poin untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ada juga yang bersifat ilmiah, terus juga adab al-istimai, sosial kemasyarakatan. Nah, yang mana dia ini banyak mengungkapkan bagaimana seharusnya seseorang memimpin, terus bagaimana secara sosial. Nah, ini di sini ada lima corak setidaknya yang kita tahu, yaitu fikih tadi, kemudian falsafah atau filsafat, ilmu, sains, sufi, ijtima, dan sosial kemasyarakatan. Nah, ini corak-corak untuk penafsiran Al-Quran. Nah, kemudian untuk yang pertama yaitu corak tafsir fikih. Corak yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat atau tersirat mengandung hukum-hukum fikihnya. Kemudian, apa penyebab lahirnya penafsiran Al-Quran bercorak fikih ini? Nah, yaitu disebabkan karena munculnya permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan hukum fikih. Sementara Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan ijma ulama sangat terbatas, maka mau tidak mau para ulama yang mumpuni dari segi keilmuan dan ketakwaan melakukan ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari berbagai persoalan yang ada. Nah, ini tuh seperti zaman sekarang ini, yang mana zaman itu sangat berkembangnya luar biasa, yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Dulu itu kuliah offline, sekarang jadi online, jadi semuanya tuh serba wah gitu kan ya. Nah, serba wah. Nah, dulunya yang tidak ada sekarang menjadi ada, tetapi hukumnya belum ada, sehingga adalah penafsiran Al-Quran bercorak fikih ini, yaitu para ulama berkumpul, yang mana ilmunya para ulama ini mumpuni dari segi untuk melakukan ijtihad. Nah, kemudian ini karya-karya mufasir yang memiliki kecenderungan tafsir fikih, yaitu yang pertama ada bukunya Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas yang memiliki corak fikih. Nah, beliau ini menggunakan mazhabnya Hanafi. Nah, ada juga tafsir Al-Kabir atau Mafat Al-Ghahib karya Bahruddin Al-Raziyang, memiliki corak fikih mazhabnya Syafi'i. Nah, ada juga yang Al-Jami Jamiul Ahkam. Sekarang tuh ada sih bukunya tuh Jamiul Ayat tuh bukan, beda ya, beda-beda. Kemudian ada juga yang Al-Jami Ahkam Al-Quran karya Abdullah Al-Qutubi yang memiliki corak fikih mazhab Maliki. Dan terakhir itu ada juga karyanya Kanzu Al-Irfan fikih Al-Quran karya Miqdad Al-Saywan yang memiliki corak fikih mazhab Imamiyah. Nah, mereka berempat ini memiliki mazhabnya sendiri. Nah, ini salah satu contoh karya mufasir yang memiliki kecenderungan tafsir fikih. Nah, kemudian corak tafsir ilmi. Corak tafsir ilmi itu adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Nah, alasan yang melahirkan penafsiran ilmiah adalah karena seruan Al-Quran pada dasarnya adalah sebuah seruan ilmiah yang banyak mengajak umat manusia untuk merenungkan fenomena alam semesta. Sehingga tidak heran ketika kita banyak menemukan ayat dalam Al-Quran itu ditutup dengan ungkapan afala ta'qilun. Afala ta'qilun yang artinya itu apakah kalian semua tidak berpikir, atau ayat yang afala tatafakkarun, apakah kalian tidak memikirkannya. Nah, ini maksudnya corak tafsir ilmi itu dia lebih kepada mengajak kita itu untuk berpikir ya. Kalau kata komedian itu Cak Lontong itu kan mikir. Nah, gitu tuh, jadi kita itu disuruh mikir terhadap apa fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Nah, itu. Kemudian juga al-ilmi juga corak penafsiran berlatar belakang sains dan pengalaman keilmuan penulisnya. Ada yang menggunakan pendekatan metode tematik maudu'i, ada juga yang menyusunnya secara berurutan seperti metode analitik atau tahlili. Nah, ini contoh dari kitab yang
coraknya ilmi, yaitu Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tantowi Jauhari, serta buku-buku karya pakar geologi Mesir Dr. Zaghlul An-Najjar. Nah, ini salah satu contoh bukunya. Nah, ini corak penafsiran falsafi. Nah, tafsir